Ketika dentam tetabuhan gendang yang ditingkahi suara kecerek dan saron terdengar dari sebuah rumah di desa Pekandangan, Indramayu, maka aroma tari topeng pun mulai terasa. Mimi Rasinah masih menari di antara murid-muridnya. Ia tidak pernah merasa tua atau lelah ketika orang lain berkeinginan menikmati tari topeng yang digelutinya sejak anak-anak. Saya dulu umur 5 tahun belajar sama bapak saya, namanya Bapak Lastra, ibu saya namanya Sarmina. Nah terus saya dibelajari sampai 7 tahun. 7 tahun saya dingamenkan. Ngamen sampai dari mana-mana, dari Subang, dari Pegadaian Baru, dari kalau di sininya Sentigi Sawah, Waldan gitu, di Bakir, ya kemana-mana lah orang jalan, orang ngamen sih di mana. Nah lama-lama saya 9 tahun, kata orang tua mau mentas dari di Warakas gitu. Katanya Rasina namanya, ini saya kan Rasina namanya. Jadi Ras nanti besok ada yang mau kamu nopengnya, katanya ada yang minta. Di mana tuh? Kan kamu belum bisa manji gitu. Saya di manji. Kalau nggak bisa manjinya di mana? Sunya udah belajar nanti sore gitu. Belajar saya sore. Tapi berhubung kalau saya orang tuanya sedang marah-marah terus, jadi marah-marah terus, orang tua sayanya kalau belajar manji sore saya mungkin banyak salahnya. Kalau salah dimarah-marah terus. Kalau bapak saya mungkin salah kaki kurang aja digebuk tuh. Kata orang tua saya, mungkin kamu udah bisa manji, udah bisa nopeng, semuanya udah menguasai semua. Kamu kok apa namanya? Jadi ini minta kamu dikurangi perutnya. Apa kurang perut kalau saya nggak ngerti, itu tirakat namanya. Nah, bapak saya memberikan, jadi orang tua saya nih, jadi saya tuh tirakatnya ketan 40 hari, terus pisang 21 hari, terus sampai makan air kelapa 7 hari, makan cabai rawit saya 3 hari, kan sebenarnya 7 hari tapi nggak kuat saya, jadi hanya 3 hari. Lah terus apa namanya di daunan tuh, muler namanya, 7 hari, 9 hari kadang-kadang. Terus langsung ya mendeki minta ya turun. Ujian fisik dan batin yang dilalui melalui tirakat membuat Mimi Rasinah benar-benar memasuki areal mistis. Ia dididik untuk menghargai para leluhurnya melalui medium sesaji. Sehari sebelum sebuah pementasan, ia biasanya membeli berbagai kebutuhan sesaji semacam kembang 7 rupa. Ya turun. Ya hati-hati.
Aroma kemenyan dan seperangkat sesaji untuk para leluhur segera mengantarkan Mimi Rasinah pada sebuah ritual mistis yang digelarnya di makam seniman di Desa Pekandangan. Sejumlah seniman tradisional yang merupakan leluhur Mimi Rasinah dimakamkan di areal pemakaman ini. Serta Babuyut Koten, serta Babuyut Satria, Babuyut Kajian, Babuyut Kamar, serta Bapak Gede Sawang, Di setiap pertengahan tahun, Mimi Rasinah biasanya menggelar ritual ini secara besar-besaran. Ia datangkan para nayaga dan penari topeng dari seluruh pelosok Indramayu untuk mempertunjukkan aksi-aksi tari topengnya. Khusus untuk malam nanti, Mimi Rasinah akan menjalani ritual mistis topeng yang dilakukan sebagai penghormatan terhadap Yang Maha Pencipta, para leluhur, juga para penikmat tari topeng. Nilai sakral tari Panji dimulai dengan sebuah doa yang dilakukan oleh penarinya. Setelah itu, ia akan menari selama sekitar 10 menit tanpa bernafas. Saat suara tetabuhan tari topeng tidak lagi terdengar, Mimi Rasinah adalah seorang buyut, nenek, ibu, dan juga janda tua. Selain mengajar atau menunggu panggilan untuk berpentas, ia tidak memiliki kegiatan lain. Ya, kalau tua saya enggak, jadi enggak nyelangsa. Kalau dulu saya mau udah, ya banyak nyelangsanya, masih banyak kan orang tua saya enggak punya sih. Jadi enggak kaya gitu. Kalau sekarang saya jadi alhamdulillah lah. Sudah bisa kaya sih enggak saya tuh, tapi lumayan untuk makan sehari-hari bisa gitu. Iya, kalau ditinggal saya, misalnya saya keluar itu, kalau Miminya bilang jangan lama-lama, saya kesepian, nggak mau, ada nggak temannya nggak mau dia, harus rame gitu. Jadi kalau cucunya keluar yang cuman sebentar aja, itu Miminya sepi katanya, sedih, terus ingat masa lalu gitu. Kalau sekarang mah udah banyak muridnya apa enggak, udah senang lah gitu. Makanya saya bangga lihat Mimi dulu kan, wah sedihnya bukan main. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah udah, walaupun sederhana ya udah bisa apa-apalah itu, beli sekolah sampai lanjut anak cucunya. Terus saya yang jadi anaknya ya
Alhamdulillah bisa dibantu-bantu. Kalau nggak ada mie miras, saya wah kelaparan bener. Nanti pancinya, oh ini. Apa ya, panci. Satu-satunya yang membedakan Mimi Rasinah dengan perempuan sebayanya, ia memiliki sebuah sejarah panjang dengan bakat tarinya. Cari dulu. Ya. Dinyimpennya mah enggak. Ini semua naronya. Ini pakaian nayaga tuh. Nih yang Ini pakaian untuk menyewakan anak-anak tuh. Mungkin kalau besok, enggak semua. Itu dia. Nah, ini. Panji. yang mak mau dipentasin. Dipentaskan nanti malam. Ini kedoknya. Apa sih maknanya kalau tari Panji itu? Ya, damar bulan. Tentang damar bulan. Ya, seperti kalau wayang golek tuh, damar bulan. Kalau di wayang lumping, Arjuna, tahu apa Kuntadewa. Berarti di situ nanti Mimi jadi laki-laki dong. Iya, jadi laki-laki. Sebenarnya tuh kalau nopeng itu laki-laki yang nopeng. Kalau dulu nggak ada perempuan. Kok bisa jadi gitu, Mi? Iya. Kenapa harus jadi Mimi yang ikut nari? Iya, untuk ini ancak turunan aja. Mimi Rasinah bukan hanya bisa menari puluhan ragam tari topeng, tapi ia pun menguasai berbagai teknik musik pengiringnya. Bagaimana rasanya kalau mentas bulan? Kalau sama orang hajatan gimana perasaannya, Mak? Sabar juga. Kalau kita di Jepang juga Prancis. Dari Prancis itu sama. Kalau orang hajatan sama juga. Tapi hanya lain kalau orang hajatan banyak penonton anak kecil, anak-anak yang mau kondangan. Kalau di apa? Berarti kita harus gampang juga ada. Mungkin ada kelainan gitu. Yuk sekalian aja. Mimi Rasinah akan benar-benar menemukan jiwanya ketika busana dan aksesoris tari topeng ia kenakan. Mimi Rasinah sudah 60 tahun lebih menekuni tari khas Indramayu ini. Karena itu, keterpaduan jiwa raganya dengan gerak atraktif tari topeng sudah tidak terbantahkan lagi.
tari topeng tidak bisa memberinya peluang untuk mendapatkan materi yang berlebihan. Padahal, ia telah memperoleh banyak penghargaan dari sejumlah lembaga. Ia juga pernah merasakan aksi pentas hingga ke berbagai negara. Bahkan, sejumlah kalangan pemerhati budaya pun tanpa ragu-ragu menobatkannya sebagai seorang maestro. Meskipun demikian, Mimi Rasinah tetaplah seniman tradisional yang rendah hati. Ia tetap bersedia tampil di panggung kelas kampung sambil mengamenkan cucunya yang paling berbakat, Airly. Seorang penari itu nggak mungkin milih-milih lah, karena ya dia juga dari kalangan bawah, dulunya juga dia dari kalangan bawah. Jadi kalau dia mungkin dia sekarang udah meledak, kayak ibaratnya tuh meledak, dia tuh udah terkenal. Cuma karena dia masih kalangan bawah, jadi jangan milih-milih lah, bagusnya juga kayak gitu. Seorang penari juga walaupun orang seniman tuh nggak boleh pilih-pilih lah, dia pesan kayak gitu. Bahkan, seperti juga penari-penari topeng lain, ia pun kerap turun dari panggung untuk meminta saweran. Ya, ini saya sedang di Jepang untuk belajar. Ini Nayaga. Sedang belajar nani dari Losari. Tapi di Prancis nih belajarannya. Tapi mainnya bukan di Prancis. Tahu saya lupa namanya. Ini ada yang tarinya orang Prancisnya. Kesehari-harian Mimi Rasinah yang lain adalah bermain gamelan. Ia ciptakan dialog bersama putri dan cucu-cucunya melalui bahasa musik. Dari perkawinannya dengan Ahmad, yang merupakan seorang nayaga tari topeng, ia mendapatkan seorang putri bernama Waci. Dan dari putri tunggalnya ini, ia mendapat karunia 4 orang cucu dan seorang cicit. Kalau saya sih keinginannya jadi seperti kalau anak cucu saya menguasai kebiasaan saya sendiri gitu. Jadi untuk diturunkan sama anak cucu saya, kedua anak buah saya mungkin. Kalau saya tidak ada, udah ada menurunkan anak cucu saya. Jadi kalau sebenarnya sesudahnya saya mungkin kalau tua sampai meninggal ada peninggalannya gitu. Yang saya harapkan yang paling saya berkesan terhadap Mimi Rasinah itu ketika saya tanya sama beliau dan mungkin sampai membekas saat ini, yaitu bahwa dia tidak mau berhenti menari terkecuali dia sampai meninggal di pementasan. Ya mungkin itu yang saya membuat terharu sehingga saya beserta adik-adik saya itu ingin melestarikan Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah, walaupun Mimi Rasinah itu sampai meninggal dunia. Mungkin kalau saya masih ada tenaganya ya masih menjalankan, kalau sampai keinginan saya sampai ingin naik haji lah. Malam mulai menyergap. Rasa sepi itu semakin terasa. Terlebih untuk seorang Mimi Rasinah.
Penghargaan atau apresiasi untuk seorang seniman tradisional semacam Mimi Rasina memang menjadi barang mahal. Ia tidak memperoleh banyak materi dari perjuangannya melestarikan tari topeng khas Indramayu ini. Tapi ia tetap menari dan ia akan terus menari dengan kesahajaannya. Mimi Rasina adalah mutiara yang ingin selamanya menjadi mutiara.